Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wijayanto Wisnu Cahyono. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Saya di sini akan memenuhi tugas dari eh, mata kuliah basis data, tugas 3 dengan NIM saya 054152413. Baik, langsung saja eh, ke soalnya ya. Soalnya ini di sini disediakan sebuah soal ya, tugas 3. Intinya itu eh, untuk bisa melakukan praktikum transaksi nih ya. Disuruh untuk melakukan praktikum transaksi. Dan yang kedua B ini eh, disuruh untuk melakukan praktikum basis data terdistribusi ya. Nah, dan sesuai panduan ini harap dilakukan dengan memenuhi acuan panduan praktikum yang tersedia di dalam e-learning BMP ya. Baik, langsung saja ke intinya. Kita akan menuju ke ini, ke localhost ya. Baik, di sini saya sudah membuat database, namanya itu adalah rumah sakit. Ini ya, rumah sakit ini di dalamnya ada sebuah entitas ya, ada administrasi, daftar, dokter, dokter admin, obat, pasien, pasien, dokter, dan transaksi obat. Dan yang terakhir saya tambahkan itu adalah ini ya, yang baru itu ada transaksi obat dan obat ini ya. Nah, di sini kan soalnya itu tadi kan disuruh untuk ini ya, melakukan praktikum transaksi ya. Nah, lalu melakukan praktikum basis data terdistribusi. Dan saya akan melakukan praktikum transaksi terlebih dahulu. Ini menggunakan SQL ya. Saya akan mempraktekannya untuk proses transaksinya. Kita klik rumah sakit ini, database-nya kita klik terlebih dahulu. Langsung kita klik routing. Nah, kita klik routing, create new routing ya. Nah, di sini saya akan membuat transaksi satu ya. Saya akan membuat transaksi satu untuk menambahkan sebuah data pasien ya. Untuk menambahkan data pasien dengan kode SQL seperti ini ya. Saya cepatkan saja kodenya seperti ini. Nah, ini sudah kelihatan kan? Di sini ada perintah ini ya, begin start transaction. Nah, intinya itu di sini akan memasukkan data ke tabel pasien ya. Ini ya, ke tabel pasien dengan datanya ID pasiennya ini ya 62, nama pasien Bambang, dan alamat pasien Jalan Gejayan, Sleman ya, dan jenis kelamin laki-laki. Nah, kita akan masukkan ke tabel pasien ya dengan perintah commit. Nah, di sini kan tadi kan di tabel ini belum ada nama Bambang ya. Setelah ini saya jalankan perintahnya, kita klik kirim. Nah,
setelah kirim kita eksekusi nih ya. Nah di sini kan sudah ada kan, sudah ada iya nama transaksi satu, jenis produk ini ya, prosedur ini ya. Nah kita bisa klik eksekusi ini ya, eksekusi. Nah maka tadi kan memasukkan nama Bambang ya, jalan alamatnya Jalan Gejayan Sleman dan jenis laki-laki. Nah di sini nama Bambang sudah tertambahkan, berarti proses uh, penginputan data ya ini sudah berhasil dengan perintah ini ya, dengan perintah ini tadi. Nah dengan perintah insert into pasien, ID pasien. Nah ini ya, ini perintahnya memasukkan uh, nama ya, memasukkan pasien Bambang. Nah ini sudah berhasil. Selanjutnya kedua, saya akan melanjutkan dengan transaksi kedua ya. Sama kita ke routing ini. Nah, routing kita create new routing lagi, langsung kita beli transaksi dua. Nah, setelah itu bentar saya besarkan terlebih dahulu. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memasukkan kode programnya ya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mempercepat memasukkan kode programnya. Kode programnya seperti ini. Nah, ini sudah terlihat. Nah, ini ya programnya ya. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Di sini ada perintah rollback ya. Ini ya, ada perintah begin ini ya. Start transaction. Nah, ini ada proses penginputan data, ya, dengan datanya ID pasiennya 60, nama pasien Budi dan jenis laki-laki, alamat pasien Pacitan. Nah, langsung di sini ada proses rollback ini ya, membatalkan input data di atas. Nah, maka nanti nama Budi ini intinya tidak akan tertambahkan di dalam tabel pasien karena ada proses rollback. Nah, ini ya. Nanti akan kita jalankan. Sebelum kita jalankan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu nih ya. Nah, nah ini ada proses selanjutnya, ada proses ini ya, blok transaksi baru, mengupdate data ini ya. Di sini ada proses pengupdatean data ya. Nah, di sini kan data intinya ini ya, set nama pasien. Nah, yang namanya ini ya, nomor ID pasien 50 akan terupdate menjadi Purnomo. Nah, sebelumnya kita lihat terlebih dahulu ID 50 itu namanya siapa ya. Kita pasiennya, kita cek terlebih dahulu. Nah, ini ya, eh, pasiennya, nama pasien ID 50 kan ini namanya Damar S ini ya. Maka nanti akan tergantikan dengan nama yang tadi ya, nama Purnomo ya. Kita ini ke rumah sakit lagi, langsung rutin lagi ya. Kita create, langsung beli transaksi dua dengan perintah tadi. Saya cepatkan ya, ini sudah saya ketik. Nah, ini ya tadi ya. Maka ini ya,
Ini adalah perintah start transaction update pasien. Nah, ini akan mengupdate ID pasien 50, pasien ID 50 akan diupdate dengan nama Purnomo. Tadi kan namanya Damar ya. Nah, langsung di sini ada proses pengunci ya. Update secara permanen ini. Perintahnya commit ini ya. Selanjutnya ada perintah select from pasien. Nah, ini akan uh, memasukkan nama pasien tadi ke tabel pasien. Nah, hasil pasien. Nah, kirim ya. Klik kirim. Nah, ini sudah muncul kan transaksi 2. Nah, langsung kita eksekusi ini ya. Klik. Ini kan transaksi 2 sudah berhasil ini ya. Berarti sudah berhasil ya. Langsung kita eksekusi. Nah, ini hasilnya ya. Tadi kan ada perintah ya. Uh, mengganti nama Damar S tadi menjadi Purnomo. Ya, nomor 50 tadi sudah tergantikan ya, 50 tadi ya, Purnomo. Langsung, ini ya, saya jelaskan tadi. Nah, yang tadi nama insert into pasien ID dengan uh, ini ya, dengan nama pasien Budi tadi tidak ter ini tidak termasukkan ke dalam tabel pasien karena ada perintah ini rollback. Nah, rollback langsung ini ya ada start transaction update pasien. Nah, ini mengupdate nama Damar S tadi ya menjadi Purnomo dan ini sudah terupdate ya ini ya Purnomo, kita sudah update namanya menjadi Purnomo dengan ID 50 ini ya. Tadi terupdate jadi namanya Purnomo. Nah, berarti ini perintahnya sudah sukses ya. Sudah sukses. Selanjutnya saya akan membuat perintah ketiga ya. Ketiga. Caranya seperti tadi, kita beri nama transaksi 3. Langsung untuk mempersingkat waktu, saya akan mempercepatnya ya. Saya akan mempercepat ini kodenya. Nah, ini sudah selesai saya tulis. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu kodenya. Ini ada proses penginputan nama pasien. Ini ya, insert into pasien dengan nama Bahlil. Jenis kelamin laki-laki, alamat pasien Jalan Raya nomor 99. Nah, di sini ada proses save point ya. Save point. Ada proses save point. Baik, saya akan menjelaskan apa itu save point ya. Nah, tadi kan di sini kan ini adalah sebuah perintah ini ya, transaksi menggunakan save point untuk membatalkan sebagian pengisi data pasien tanpa membatalkan seluruh transaksi ya. Ini ya perintahnya. Nah,
Di sini kan ada perintah save point 1. Nah, saya akan jelaskan. Jadi ini ya, save point ini bekerja mirip seperti fitur quick save ya, atau snapshot memori di dalam siklus transaksi aktif. Nah, kehadirannya di baris kelima bukan untuk mengunci data secara permanen ke dalam hard disk, melainkan untuk uh, ini ya, untuk membuat penanda batasan transaksional yang fleksibel. Nah, begitu ya. Dan ini uh, langsung di sini ada proses input data pasien yang nantinya akan dianulir ya, anulir insert into uh, ini ya, nama pasiennya Tejo, nama pasien Tejo, langsung ID pasien 65, jenis kelamin laki-laki, alamat pasien Jalan No 66. Nah, di sini uh, di Tejo ini akan kita rollback to save point. Nah, saya akan menjelaskan. Jadi begitu data bahlil dimasukkan lewat insert into, langsung memasang save point 1 ya, langsung memasang save point 1. Artinya status data bahlil resmi dibungkus di dalam zona memori buffer. Nah, apapun error atau pembatalan yang terjadi di bawah baris poin tidak akan bisa merusak atau menghilangkan data bahlil yang berada di atasnya. Nah, itu penjelasannya yang sudah saya buat. Nah, selanjutnya di sini ada perintah insert into pasien ID pasien. Iya, namanya Ahok. Nah, nama pasien Ahok ya, dengan ID 66. Jenis kelamin laki-laki, alamat pasien Bakti Nur nomor 01. Nah, di sini akan mengunci. Ya, intinya di sini akan mengunci data bahlil dan Ahok secara permanen ke storage engine ya. Nah, jadi program ini intinya akan menampilkan menyimpan data bahlil dan AHO ya. Dan untuk data Tejo ini tidak tersimpan karena ini kita rollback menjadi save point. Nah, mari kita praktekkan saja, kita klik kirim ya. Sebentar dulu, kita hapus terlebih dulu. Nah, setelah ini selesai kita klik kirim ya. Nah, di sini sudah berhasil ya, transaksi 3. Nah, ini tandanya sudah berhasil. Kita klik eksekusi. Nah, hasilnya seperti ini, outputnya ya. Nah, outputnya seperti ini. Ini ya, data bahlil dan ahok ini sudah tertambahkan ya dengan perintah tadi. Nah, dan yang tidak ditambahkan tadi itu uh, ini ya, yang tidak ditambahkan tadi namanya si ini ya, yang tidak ditambahkan tadi namanya Tejo. Nah, di sini kan tidak ada namanya Tejo karena uh, terdapat proses ini ya, rollback ya, rollback to save point. Nah, maka akan membatalkan penambahan data secara sepihak. Ini itu. Nah, saya kira itu sudah cukup untuk menjelaskan perintah rutin ya.
Nah, ini sudah selesai, kita eksekusi semuanya. Selanjutnya adalah perintah, saya akan melakukan transaksi obat ya. Ini ya, transaksi obat. Di sini saya sudah membuat tabel obat dan transaksi obat dan akan melakukan eh, sebuah transaksi ya, melakukan praktikum transaksi. Nah, langsung saja eh, ke intinya ya. Nah, untuk melakukan proses transaksi obat ini kita, oh ya, sebelum itu melakukan transaksi obat kita ke desainer terlebih dahulu ya, ke desainer. Nah, ini ya. Nah, ini sudah saya buat eh, ini ya, relasinya sudah saya buat seperti ini. Bentar saya susun supaya rapi. Nah, nah ini ya. Nah, ini sebuah desainer alur relasinya ya. Nah, tadi kan akan ini ya, membuat sebuah transaksi obat ya. Nah, ini alurnya obat ini ke transaksi obat. Nah, ini sudah saya sambungkan ID obat dengan ID obat. Nah, supaya nanti datanya itu uh, se- bisa ini ya, saling terhubung, connect ya. Ketika kita akan memesan obat, maka data obat akan selalu berkurang ketika kita memesannya. Nah, kita akan buat perintahnya terlebih dahulu. Kita akan membuat trigger ya. Sebelum itu kita akan membuat trigger ya, membuat triggernya terlebih dahulu. Nah, dengan ini ya, create new trigger ini ya, create new trigger ini kita klik, langsung kita beri nama TG obat ya, dengan perintah, bentar, saya cepatkan ya, dengan perintah ini. Nah, ini sudah kelihatan. Ini ya perintahnya ya, update obat set stok. Nah, ini akan selalu mengupdate ketika stoknya berkurang. Ketika kita mengambil obat, membuat transaksi, contohnya kita ambil obat 100, maka eh, data obat akan berkurang. Contohnya kita ambil 50 dari 100 tersebut, maka datanya obat akan tinggal 50 gitu ya. Ini ya, false stok kosong, new jumlah where ID obat. Nah, di ID obat, new ID obat. Nah, jadi logika tubuh body dari sebuah trigger SQL berjenis after insert yang berfungsi untuk ini ya. Jadi ini adalah sebuah logika tubuh body dari sebuah trigger SQL berjenis after insert ya, yang berfungsi untuk memotong stok obat secara otomatis setiap kali ada transaksi pembelian baru. Nah, jadi setiap ada uh, pembelian baru maka akan terupdate otomatis ya. Nah, mari kita kirim. Nah, ini ya, update set. Nah, setelah ini maka kita klik kirim ya. Nah, maka ini ya, akan tersimpan ini ya, namanya TG obat triggernya ini ya. TG obat before insert. Nah, ini
kita langsung saja praktekkan. Nah, ini sudah bisa kita praktekkan ya. Contohnya, nah saya akan memasukkan obat ya. Di sini kita akan menambahkan obat, tambahkan obat ya. Apa ya, obatnya, ID obatnya contohnya 6, contohnya 203. Langsung kode obatnya kita buat 077. Nah, kita buat risperidon, tambahkan nama obat Varchar risperidon. Langsung harganya kita buat berapa? Contohnya 4.000. Nah, stoknya kita buat 500 ya. Klik kirim. Maka akan tersimpan di tabel obat. Nah, kita cek. Ini perintahnya tadi SQL-nya seperti ini. Kalau SQL-nya itu seperti ini ya. Langsung kita klik obat. Nah, maka ini ya, Respirodon akan tampil. Nah, ini ya, kita kan tadi tambahkan 500 stok kan. Nah, nah setelah itu uh, mari kita uh, membuat proses transaksi ya. Mari kita lakukan proses transaksi. Kita akan tambahkan transaksi. Klik transaksi di ini tabel, kita tambahkan transaksi. Nah, kita masukkan ID-nya, contohnya ID-nya 203. Kita pilih apa? Ahok ya. Langsung kita ID obatnya pilih yang 007, 0 ini ya, 077 ini ya. Nah, ini kan tadi ID obat risperidon ya, yang jumlahnya 500 tadi stoknya. Nah, kita ambil jumlahnya ya. Tadi kan 500. Nah, kita ambil 100. Kita ambil 100 butir ya. Kita akan membutuhkan 100 butir obat. Langsung harganya kita pasang 45.000 aja totalnya ya. Nah, kita kirim, maka ketika kita kirim ini obatnya akan berkurang menjadi 400 karena kita ambil 100 kan dari 500 tadi. Kita klik kirim. Oke. Nah, ini SQL-nya seperti ini. Kita mengambil obat 100 ya. Dari obat risperidon kita cek ke tabel obat. Tik. Nah, ini ya. Maka hasil dari obat risperidon ini, maka obat risperidon ini akan berkurang menjadi 400. Nah, karena kita tadi ini ya, kita tadi mentransaksikan membutuhkan obat 100 kan, maka stok obatnya akan berkurang menjadi 400. Nah, berarti ini sistemnya sudah berfungsi ya, sesuai dengan eh, anjuran perintah soal. Nah, saya akan ubah lagi, saya akan melakukan transaksi satu kali lagi ya. Nah, saya akan membeli ini, obat ini ya, obat CTM saja ya, CTM nih ya. Nah, saya akan membeli obat CTM, di sini kan stoknya 150 ya. Saya akan melakukan transaksi 50 saja. 50 saja ya. Bentar, kodenya A006 ya.
A006. Kita tambahkan, kita pakai nama Ahok ya, langsung kita nama Bambang saja. ID-nya kita isi 700 dengan ID obat ini ya, A006 ini aja ya. Langsung kita isikan, tadi kan obatnya jumlahnya 150 kan, CTM-nya. Kita ambil 50 saja dengan harga 8.000 contohnya, 8.000. Nah, maka tadi stoknya akan berkurang karena kita ambil 50, jadi 150 kita ambil 50 jadi berapa? Jadi 100 ya. Kita klik saja, klik. Nah, kita ambil 50 obat ya dari tadi CTM ya. Kita klik obat, cek. Nah, maka ini ya. Nah, CTM tadi kan jumlahnya CTM-nya tadi 150 kan. Nah, maka akan jadi 100 karena kita ambil 50 tadi di transaksi obat. Nah, seperti itu eh, penjelasannya. Dan saya kira itu sudah melengkapi semua dari perintah tugas 3 basis data. Nah, sekian sebelumnya. Bila saya ada kesalahan kata, saya eh, minta maaf dari penjelasan tadi, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.